Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSPA, berjumpa lagi dengan saya Dr. Gigi Nabilah dan Dr. Gigi Disa dalam podcast Mikirin Pasien. Halo Sobat Sehat RSPA, pada kali ini kita akan berbincang-bincang santai nih masih tentang seputar kesehatan gigi dan mulut dong pastinya. Tapi ini tuh sering banget nih yang jadi bikin pusing para masyarakat ya gitu. Jadi bingung mau apa, ini apa ya, ini apa. Ini mitos apa fakta Nah, ya, Dok? betul. Jadi topik kita kali ini akan membahas tentang mitos dan fakta di kedokteran gigi. Nah, kita bisa mulai ya dokter ya untuk mitos dan fakta yang pertama mungkin ya dokter. Nah, yang pertama ini kita akan membahas mengenai gusi mudah berdarah pada saat menyikat gigi dokter. Nah, itu tuh sebenarnya merupakan suatu hal yang wajar atau tidak sih dokter? Pernyataan pertama apa, Dok? Gusi mudah berdarah ketika Menyikat gigi. Nah, Oke. itu mitos atau fakta nih dokter? Saya jawab ya, Dok. Oke. Jadi itu adalah mitos. Oke, jadi untuk gusi berdarah pada saat menyikat gigi itu merupakan adalah mitos. teman-teman. Kenapa dokter? Kenapa bisa mitos? Karena kalau gusi itu berdarah ketika menyikat gigi, maka gusi itu berarti tidak sehat, Dok. Berarti gusi itu ada masalah. Nah, mungkin gusi itu mengalami peradangan, dokter. Oke. Dan faktor-faktor penyebab dari peradangan itu ada banyak, dokter. Contohnya apa, Dok? Faktor-faktor peradangan? Nah, contohnya bisa jadi karena karang gigi. Nah, Betul. karang gigi ini sendiri tuh biasanya memang jarang diketahui sama masyarakat. Kayak ini ada karang giginya. Aduh, saya nggak tahu. Cuma ini dong, kok agak kasar ya permukaannya kalau saya main-mainin lidah di bagian permukaan giginya. Nah, itu sebenarnya tuh namanya karang gigi memang. Jadi dia tuh teksturnya tuh sedikit kasar kayak gitu, apalagi diraba dengan menggunakan lidah. Selain itu bisa juga karena cara menyikat gigi yang salah, Dok. betul. Mungkin caranya itu terlalu keras atau Iya. menggunakan bulu sikat yang kasar. Itu juga bisa. Bisa juga ini asupan vitamin C-nya kurang, Dok. Makanan yang sehatnya kurang gitu ya dokter ya. Betul. Nah, selain itu bisa juga biasanya dialami oleh ibu yang sedang hamil. Itu biasanya ada keluhan gusi mudah berdarah juga. Itu memang salah satu hal yang wajar biasanya dilakukan misalnya terjadi di ibu hamil kayak gitu. Nah, Dan juga perempuan yang sedang menstruasi, Dok. oke, Karena kan hormonnya berbeda ya. Oke. Nah, tadi kan ada banyak faktor ya dokter ya. Nah, salah satunya kan karang gigi. Nah, karang gigi ini kan hanya bisa dibersihkan dengan menggunakan alat Scaling. aja ya. Nah, tindakannya ini namanya itu scaling, teman-teman. Nah, untuk alatnya sendiri itu namanya scaler. Nah, si karang gigi ini emang tidak bisa dihilangkan hanya dengan menyikat gigi saja. Betul. Makanya percuma ketika kita menyikat gigi sampai keras sekali, itu tidak bakal menghilangkan si karang gigi ini. Kayak gitu ya dokter. Dan juga bisa dicegah dengan menyikat giginya itu harus benar dan tepat, Oke, dokter. caranya ya gitu Caranya ya. harus benar. Dan kalau kekurangan vitamin C bisa dibantu dengan memakan buah-buahan. Seperti itu, Dok. Dan jangan lupa periksa ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali. Jangan dilupakan itu. Kita lanjut nih dokter, bahas selanjutnya. Ada apa nih dokter? Mitos dan fakta selanjutnya ya, Dok. Iya, betul. Gigi berlubang bisa dideteksi lebih awal. Gimana, Oke, dokter? gigi berlubang bisa dideteksi lebih awal atau tidak. Nah, sebelum membahas mitos atau faktanya nih, nah kita pasti tahu dong gigi berlubang ini tuh sering banget menjadi keluhan bagi masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa pastinya ya. Tuh. Nah, biasanya itu memang tidak ada tanda dan gejala biasanya. Hanya saja ketika kita coba nih periksa ke depan cermin, kita lihat kalau ada warna sedikit kehitaman atau mungkin warna putih bercak-bercak seperti itu bisa jadi sebagai tanda awal bahwa dia itu mengalami mau gigi berlubang. Tapi biasanya kalau sudah mulai ada lubang kecil, biasanya memang pada saat kita makan mengunyah itu suka terasa sakit, nyangkut-nyangkut gitu ya, Dok. nyangkut. Kalau enggak biasanya agak sedikit ngilu, giginya jadi mudah lebih sensitif kayak gitu. Jadi untuk ini gigi berlubang bisa dideteksi lebih awal atau tidak? Jawabannya adalah fakta.
Jadi tetap harus diperiksakan langsung ke dokter gigi agar kita bisa tahu lubangnya seberapa dalam. Karena kalau semakin dalam nanti akan semakin sakit kayak gitu. Nah, Lanjut ke lanjut pernyataan selanjutnya, dokter. Oke, menyikat gigi dengan bulu sikat yang kasar, yang kasar dan menyikatnya ini terlalu kuat, itu bisa membuat gigi jadi bersih. Itu mitos apa fakta, dokter? Oke, saya jawab ya, dokter. Menyikat gigi terlalu keras dengan bulu yang kasar dan terlalu semangat gitu ya, dok. Itu adalah mitos. Oke, kenapa mitos, dokter? Karena ketika menyikat gigi terlalu keras dan menggunakan bulu yang kasar itu, dok, itu tuh malah bisa mengiritasi gusi tersebut dan juga membuat permukaan email itu terkikis, dok. Jadi emailnya itu terkikis sehingga dentinya terekspos, dok. Jadi makin menipis gitu ya. Iya, malahan giginya itu bisa linu seperti itu. Oke. Dan sebaiknya itu harus dilihat dulu sikat giginya itu menggunakan bulu yang soft atau yang kasar. Kemudian bisa menyikat giginya 2-3 menit ya, dok. Jangan terlalu lama, jangan terlalu semangat juga. Kemudian menggunakan pasta gigi sesuai usia. Kalau anak-anak kan sedikit aja ya, dok. Kalau dewasa itu sebiji jagung. Terus balik lagi, jangan lupa kontrol ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali. Dari cara menyikat gigi yang terlalu kuat ini kan biasanya bikin gusi jadi turun juga ya, dokter ya. Jadi menyebabkan gigi ini tuh jadi mudah sensitif, teman-teman. Makanya kenapa kadang, aduh dok, kok ini keluhan saya giginya ngilu ya, dokter, kayak gitu. Padahal setelah diperiksa memang tidak ada lubang, tidak ada keluhan. Tapi setelah ditelusuri, dilihat lebih dalam, ternyata ada gusinya turun. Setelah ditanya sikat giginya bagaimana, apakah ke atas bawah, caranya yang ternyata caranya ke atas bawah biasanya kayak gitu. Ini mungkin bisa dicontohin, dokter, cara menyikat gigi yang baik dan benar. Cara menyikat giginya, gigi yang depan dulu, dok. Yang depan tuh berarti naik turun, atas bawah, tapi dengan cara membulet. Ya, yang atas depan, bawah membulet. atas bawah. Kemudian kalau yang samping, kanan kirinya itu dengan cara membulat, seperti diputar-putar seperti ini. Kemudian buka mulut, yang bagian permukaan atasnya itu seperti dicongkel, seperti itu. Dan yang gerahamnya baru disikat maju mundur ya, dokter. Jangan lupa yang permukaan yang di dekat lidah atau dekat yang langit-langit itu juga dibersihkan. Biasanya karang gigi itu suka menumpuk juga di bagian situ karena lupa tidak dibersihkan dengan menyikat gigi itu. Nah, ini kita lanjut lagi. Selanjutnya ini ada apa lagi, dokter? Lanjut ke pernyataan selanjutnya ya, dok. Oke. Mengunyah permen karet bebas gula sama baiknya dengan menyikat gigi. Nah, permen karet nih yang sering kali ini ya dilakukan sama masyarakat. Mitos apa fakta itu, dok? Oke, untuk mengunyah permen karet bebas gula ya, ini teman-teman yang bebas gula ya. Betul. Jadi dia ini tuh jawabannya adalah mitos. Kenapa mitos? Karena permen karet ini tuh dia hanya sebagai pelengkap saja pada saat membersihkan gigi. Jadi fungsi dari permen karet sendiri ini tuh dia memang bisa untuk membersihkan dari sisa-sisa makanan. Nah, tapi khusus untuk yang permen karet bebas gula ya, teman-teman, karena kan dia tidak ada kandungan gulanya itu. Nah, jadi dia ini tuh di sini selain untuk membersihkan dari sisa-sisa makanan, dia juga bisa membantu untuk merangsang si air liur ini tuh jadi lebih banyak. Ya, jadi memang biasanya emang digunakan untuk kita untuk membantu pasien-pasien yang memiliki keluhan ketika air liurnya atau salivanya tuh sedikit. Jadi bisa dirangsang dengan menggunakan permen karet ini. Jadi yang pertama itu kita memang membersihkan gigi damu tuh hanya dengan menggunakan sikat gigi saja, tetapi bisa dilengkapi dengan permen karet itu. Dia memang lebih baik dari permen lainnya, tapi dia tidak bisa menggantikan perannya. Sikat gigi jadi itu. Perannya memang punya sendiri-sendiri. Jadi sikat gigi ada perannya sendiri, permen karet juga ada sendiri. Jadi tidak bisa disamakan. Oke, kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Nah, ini nih yang sering nih. Sakit gigi itu bisa disembuhkan di sini ya dengan kompres air es
berkumur dengan air garam dan obat anti nyeri. Ini mitos atau fakta, dokter? Saya jawab ya dokter. Oke. Jawabannya adalah mitos. Kenapa mitos, dokter? Karena meredakan itu beda dengan menyembuhkan ya dok. Oke. Jadi kalau yang tadi dokter bilang kompres air es, kemudian berkumur kumur dengan air garam, dan garam, obat anti kemudian nyeri. obat anti nyeri itu hanya meredakan sementara dok. Oke. Ya walaupun sementara gitu ya dok, seenggaknya relax gitu, Iya. tapi itu tidak bisa menyembuhkan dok. Jadi kita Karena tetap penyebabnya belum dihilangkan. dihilangkan. Betul. Jadi tetap harus diperiksakan. Jadi kita harus melihat secara langsung. Nggak bisa juga kadang kita, dok ini sakit, obatnya apa? Gitu tuh juga tidak bisa. Karena apa? Karena keluhan, permasalahan tiap orang tuh beda-beda ya dokter ya. Betul. Sakitnya karena apa? Mungkin karena gigi berlubang, atau mungkin karena hanya gusinya yang turun, kan berbeda ya dokter ya, cara mengobatinya pun ya dokter. Ya walaupun air kumur garam itu bisa sebagai anti peradangan, antibakteri, tapi itu tidak boleh sering-sering dilakukan dok, Itu karena kayak hanya sesaat dia aja kan ya. mengandung garam dok. Oke. Dan garam itu malah bisa mengikis si permukaan gigi di dalam mulut seperti itu. Jadi dia hanya untuk sementara aja teman-teman. Jadi tidak untuk jangka panjang. Jadi kalau sudah dilakukan ini tetap masih sakit, segera bawa ke dokter gigi. Betul. Oke, lanjut lagi. Ke pernyataan selanjutnya. Tidak perlu flossing. Oke, tidak perlu flossing. Flossing, apa sih flossing? Flossing itu tuh dia merupakan teknik untuk membersihkan gigi, sela-sela gigi. Nah, biasanya alatnya ini menggunakan dental floss. Nah, dental atau benang floss gigi ya dok. ya, benang gigi. Jadi bentuknya ini biasanya dia tuh bisa dalam bentuk benang kayak pita Ya. gitu, bisa juga Bisa kayak ada cangkolan gitu ada dok. gagangnya gitu ya. ada Biasanya di pegangannya. supermarket terdekat ya dok. Ya, itu bisa dibeli di apotek atau di supermarket terdekat, itu biasanya ada. Nah, untuk tidak perlu flossing ini tuh jawabannya mitos teman-teman. Karena apa? Flossing ini tuh sangat diperlukan untuk membersihkan sela-sela gigi, karena ketika kita menyikat gigi, kita tuh tidak bisa sepenuhnya membersihkan gigi sampai ke sela-selanya kayak gitu. Jadi mungkin bisa, tapi tidak sampai sepenuhnya gitu. Dengan bantuan adanya dental floss ini, gigi kita tuh yang benar-benar tidak terjangkau dengan si bulu sikat ini bisa dibersihkan secara maksimal. Karena Seperti sikat itu, gigi Kak. itu kan hanya membersihkan 2-3 permukaan aja ya dok. Betul. Dan Kalau di gigi kita itu mempunyai 4-5 permukaan. permukaan, sehingga dibantu oleh dental floss. Oke, Lanjut aja, kita Dok. lanjut lagi. Nah, lanjut lagi nih. Banyak keluhan. Aduh dokter, gigi saya sakit. Dicabut aja deh dokter. Udah pasrah gitu ya dok. Pasrah. Ya. Ini gimana dokter? Mitos Nah. atau fakta dokter? Gigi sakit lebih baik dicabut. Heeh. Oke, saya jawab ya dok. Jawabannya adalah Mitos. Mitos. Oke. kenapa mitos? Karena gigi sakit itu masih bisa dilihat kondisinya dulu dok. Oke. Bisa ditambal atau tidak. Diperiksa lagi ya. Ya, bisa dilakukan perawatan apa tidak. Nah, kalau sudah tidak bisa, barulah dilakukan pencabutan. Jadi, pencabutan adalah alternatif terakhir dari tindakan yang bisa dilakukan, dok. Oke. Jadi benar-benar kondisinya tuh sudah tidak memungkinkan atau sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Jadi Betul. ketika gigi berlubang nih kayak gitu. Nah, aduh dok, gigi saya sakit gitu. Setelah dicek ternyata berlubang kayak gitu. Terus udah dok, cabut saja kayak gitu. Itu tidak boleh teman-teman. Dan itu Karena pokoknya itu yang terakhir bikin, gitu, udah nggak ada harapan ya, dok. Baru ini dicabut. juga ya, apa namanya? Jadinya kita tuh pasrah gitu ya. Iya. Nah itu bisa diobati dulu. Jadi kayak tadi misalnya gigi berlubang, oh setelah dilihat ternyata lubang kayak gitu, ini masih bisa ditambal gitu loh. Kan eman-eman ya teman-teman, kalau dikit-dikit sakit gigi dicabut, sakit-sakit Karena gigi cabut, ini, nanti Dok, giginya habis. Efek pencabutan tuh nggak hanya hilang aja, dok. Iya sih. Gigi sebelahnya itu bisa miring. Ya, Gigi atasnya bisa turun kalau gigi bawah yang dicabut. betul. Terus kalau gigi atas yang dicabut, gigi bawahnya bisa naik ke atas. Betul. Karena- Bisa juga ini ya dok, Iya. jadi makan gak enak ya. Betul. Karena konsepnya itu gigi bergerak ketika kita mengunyah. Betul. Jadi dia sekali. akan mengisi ruang kosong. Ya, jadi giginya jadi miring, terus pada saat makan jadi nggak nyaman, jadi nggak bisa makan yang enak-enak lagi.
Jadi buat ngomong berbicara pun juga kadang terganggu ya dokter ya. Iya, Jadi ada betul. pelafalan beberapa huruf yang jadi tidak jelas untuk diungkapkan Iya. kayak gitu. Jadi untuk teman-teman nih yang ada keluhan giginya sakit, coba diperiksakan dulu Siapa biar tahu bisa ditambal dulu, bisa dirawat saluran akarnya Oke, dulu betul gitu. sekali. Jadi bisa diminimalisirkan dulu ya dokter ya. Ya sebenarnya bisa dok dibuatkan gigi teruan, tapi kan sebaik-baiknya gigi teruan tetap gigi asli Betul yang paling sekali. baik. Nah, kita lanjut ini dokter. Lanjut Fakta ke dan pernyataan mitos selanjutnya. Gula adalah musuh terbesar gigi. Oke. Gimana, Dok? Gula musuh terbesar pada gigi. Nah, sebenarnya itu yang salah bukan gulanya ya, teman-teman. Tetapi efek selanjutnya gitu loh. Jadi dari setelah kita makan gulanya itu, nah di sini tuh ada 4 faktor ya teman-teman. Ada giginya itu sendiri, terus ada si bakterinya, ada si substrat atau sisa makanan, dan ada si waktunya. Nah, keempat ini tuh mereka saling berkaitan, jadi mereka tuh membentuk rantai kayak gitu. Nah, agar si gulanya ini tidak menyebabkan gigi mudah berlubang, kita harus memutus si rantainya ini kayak gitu. Dengan cara apa? Balik lagi dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari, air kayak gitu ya dokter. Terus dibersihkan juga mungkin dengan cara flossing kayak gitu. Jadi yang salah bukan gulanya, tapi efeknya itu loh setelah itu, waktunya kayak gitu. Karena ada 4 faktor teman-teman, jadi bukan gula aja. Jadi betul. Gigi berlubang itu mengaitkan 4 rantai. Kita hanya bisa memutus 2 rantai itu dengan cara sikat gigi. Jadi untuk gula itu apakah jadi musuh terbesar? Itu jawabannya mitos teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke pernyataan selanjutnya, yaitu mencabut gigi atas itu katanya bisa membuat kebutaan. Biasanya itu pasien sering tanya seperti ini ya dok ya. Sering dokter, banget ini pasien. Aman nggak ya dok? Aman nggak ya dok? Aman nggak ini dokter yang menyabut gigi atas takut buta dok gitu iya. kan. Nah, itu sebenarnya mitos. Nah, kenapa mitos? Karena sebenarnya saraf mata sama saraf mulut itu berbeda teman-teman. Jadi ada 3 saraf seperti ini. Yang saraf mata itu disarafin oleh saraf ophthalmicus. Kemudian kalau saraf mulut disarafi oleh 2 saraf, yaitu saraf maksila dan mandibula. Jadi dia ada 3 saraf. Tidak ada hubungannya, cuman percabangannya berbeda gitu. Betul, jadi cara ngapanya ini seperti ini ya kita. Jadi yang atas bagian mata, nanti yang atas untuk bagian rahang untuk rahang atas, dan satu lagi rahang bawah. Jadi kalau cabut atas ya kita hanya kena di saraf atasnya aja, di saraf maksila itu. Kalau yang bawah berarti kena mandibula. Jadi aman teman-teman untuk mencabut gigi atas. Mungkin ada kasus juga dok, ketika dicabut giginya itu yang atas infeksi, tapi nggak diberi obat, terus dibiarkan begitu aja. Nah, infeksinya meluas tuh. Nah, itu beda baru lagi. Bisa tuh sampai mata. Tapi kan kita sebagai dokter tuh tetap memberi dulu, obat gitu. Kita tetap ngasih pencegahan ya dok, biar tidak infeksi. Makanya kita kan dicek dulu nih giginya, keluhannya ada infeksi enggak atau ada ini enggak. Makanya kenapa kadang kita suka menunda pada saat mau pencabutan gigi, karena pada saat gigi sedang infeksi ya dokter. Karena itu tadi, karena apabila kita cabut dalam keadaan kondisi giginya masih infeksi, itu bisa meluas nantinya teman-teman. Itu bisa memperburuk dari kondisi kita juga. Makanya kenapa kita kadang dikasih obat dulu, itu untuk membunuh si bakteri-bakteri jahat ini ya dokter ya. Ini juga dok, buat pasien yang memiliki riwayat penyakit sistemik seperti diabetes mellitus atau kencing manis. Nah itu kan rawan infeksi ya dok. Nah, itu harus dilihat dulu gula darahnya normal enggak, atau terkontrol atau tidak. Nah kalau tidak terkontrol bahaya ini dok. Selain itu ini juga dokter ya, penyembuhan lukanya untuk orang-orang punya diabetes itu, untuk penyembuhan lukanya memang sangat lama. Makanya beda kenapa orang normal. Kita cek dulu gula darahnya, kita cek dulu tensinya kayak gitu. Kalau untuk yang tensi biasanya itu dikhawatirkan perdarahan secara terus menerus. Jadi perdarahannya itu nggak berhenti gitu ya dokter. Malah kasihan juga kurang darah ya dok. Nah makanya kita
selalu periksa lebih awal dulu, seperti tekanan darahnya dulu, kita cek dulu gulanya, habis Riwayat itu penyakitnya. ada apa. Nah, baru kita bisa melakukan tindakan itu. Pencabutan. Makanya kenapa kita menunda itu bukan karena kita tidak mau kayak Iya, gitu ya. betul. Tidak, karena kita ada Kita alasan tahu lain kayak apakah gitu. ada risiko atau Ya, tidak. betul. Nah, kalau infeksi itu resikonya itu yang bahaya ya, Dok. Iya, betul. Itu yang bisa meluas ke daerah mata itu. Iya, salah satunya. Betul. Kita lanjut lagi. Lanjut ke pernyataan selanjutnya, Dok. Menggunakan obat kumur rutin dapat menghilangkan bau mulut. Oke, menggunakan obat kumur ya dokter ya. Ya. Obat kumur secara rutin ini ya. Nah, oke, Mitos untuk atau fakta nih, Dok? jawabannya ya dokter. Jadi untuk obat kumur sendiri tuh sebenarnya dia itu fakta teman-teman. Kenapa fakta? Karena obat kumur tuh memang bisa digunakan untuk menghilangkan bau mulut, tapi tidak untuk jangka panjang. Hanya sesaat ya, Dok? Betul, jadi tidak bisa dikonsumsi secara rutin teman-teman. Nah, obat kumur ini tuh sebagai salah satu pendukung, sama seperti permen karet kayak gitu. Betul, pelengkap Jadi aja gitu. pelengkap untuk membersihkan gigi dan mulut. Karena dengan kumur-kumur ini kan kita jadi bisa membersihkan seluruh dalam mulut ini kan. Nah, jadi kayak sisa-sisanya atau mungkin yang masih belum keambil gitu kan, dengan kumur-kumur ini kan kita jadi bisa membuang semuanya dan mulut kita juga jadi lebih fresh Segar. kayak gitu. Nah, untuk penggunaannya sendiri itu jangan yang mengandung alkohol ya dokter ya, Karena membuat kering gitu ya, bisa Dok. menyebabkan, jadi efek samping dari alkohol sendiri ini tuh bisa menyebabkan mulut malah jadi kering. Dokter, bener kan? Jadi dia tuh bukannya malah bikin Wangi, tapi malah malah kan bau. tambah bau lagi karena tadi konsumsi dari si alkoholnya ini. Jadi makanya obat kumur sendiri itu kan ada 3 macam dia, yang mengandung alkohol, non alkohol, sama herbal. Nah, kalau bisa kan biasanya kita dari dokter sendiri kan Herbal itu yang disarankan bagus ya, gitu. Dok? Kalau nggak herbal yang non alkohol paling tidak. Betul. Jadi memang lebih baik kita tanyakan dulu keluhannya apa. Soalnya obat kumur ini tuh memang kadang kita anjurkan untuk pasien-pasien tertentu ya dokter ya. Mungkin pasiennya sedang mengalami peradangan kayak gitu ya Ya. dokter. Makanya kita kenapa kasih obat kumur, karena itu tadi untuk pencegahan inflamasinya. Daripada obat terlalu ini, makanya pendukungnya dari obat kumur-kumur yang lebih ringan. Dan ini, Dok, biasanya dipakai ke orang yang memakai gigi palsu. Oh bener, Biar bisa juga itu. giginya itu nggak bau gitu, Dok. Padahal itu kalau dipakai terus-menerus, flora normal di dalam mulut tuh bisa mati, Dok. Menyebabkan Dan malahan tumbuhnya jamur iya, ya. malahan jamurnya yang meningkat Betul. gitu. Nah, Jadi jangan sering-sering ya, teman-teman. ya kumur-kumur boleh, nggak apa-apa. Pakai obat kumur juga nggak apa-apa, Tapi jangan terlalu sering-sering. sering. Jadi ada waktunya juga. Jadi kumur-kumur pakai obat kumur sendiri pun juga ada waktunya, hanya 30 detik. Iya, nggak boleh Jadi nggak usah kelamaan. lama-kelamaan kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi nih. Ke pernyataan Pertanyaan selanjutnya. Nah, ada gigi anak itu berlubang dokter. Nah, biasanya tuh udah nggak usah dirawat, ngapain? Nanti digantiin Nanti ada gitu. gantinya Ya. gitu. Ini tuh sebenarnya mitos atau fakta sih dokter? Gigi anak tidak dirawat karena tergantikan gigi Iya, dewasa. giginya lubang nih, tapi nggak usah lah. Ya, Nanti repot juga gitu ya, digantiin ribet. gitu. Nanti Ngapain? juga diganti gitu. Iya, betul. Itu jawabannya adalah mitos. Oke, kenapa mitos dokter? Kenapa mitos? Karena gigi anak itu penentu gigi dewasa, Dok. Ketika Oke. gigi anak itu sakit atau tidak dirawat gitu, misal lubang terus dibiarkan begitu aja, lama-kelamaan lubangnya meluas dan membuat gigi itu mati gitu ya, Dok. Oke. Nah, kalau kayak gitu itu gak boleh dibiarin, Dok, karena itu harus dirawat. Kalau Harus segera tidak, ya. malah bisa membuat peradangan di situ, malah bisa abses atau Oke. bisa penyakit yang lain kan, sebelah-sebelahnya juga bisa kena. Nah, perawatannya Betul. malah jadi ribet gitu loh, Dok. Harus dirawat saluran akar Betul seperti sekali. itu. Apalagi kalau giginya udah nggak tertolong gitu ya, Dok. Nah, Dia itu. udah bengkak, udah apa, dan mengharuskan untuk dicabut Betul. gitu ya, Dok. Nah, kalau udah sampai seperti itu, berarti kan harus dicabut ya, Dok, mau nggak Betul. mau. Nah, malah bisa menyebabkan prematur Loss. Nah, loss, prematur gitu. loss ini sendiri tuh dimana kondisi gigi sudah hilang tapi belum saatnya teman-teman. belum waktunya Kayak gitu. Nah, ini kapan sih kita waktunya menambal gigi anak ya dokter ya? Sebenarnya tuh waktunya itu tuh ketika kita
waktu usianya. Jadi masa pergantian gigi itu ada usianya teman-teman pada saat anak itu. Nah, gigi depan nih contohnya, dia itu kan tumbuh usia 6 sampai 7 tahun ya dokter Ya, ya. betul. Nah, dia baru digantikan itu usia 6 sampai 7 tahun untuk gigi Graham, untuk gigi seri yang Seri depan bawah. depan itu dia 6 sampai 7 tahun. Nah, itu ketika misalnya nih gigi susunya dia lubang kayak gitu. Nah, terus datang ternyata gigi penggantinya sudah ada gitu. Ya udah, kita tinggal cabut, tinggal menunggu giginya itu yang sudah keluar itu. Nah, biasanya Tapi kalau kasusnya prematur loss, nah, itu mau beda nggak mau lagi. kan Sedikit kosong lagi. tuh dok, Iya. ruangannya masih ada. Betul. Dan giginya masih lama buat erupsi Iya, gigi dewasanya. dewasanya. Nah, itu malah bisa menyebabkan gigi dewasanya itu tumbuhnya Iri. berantakan dok, Tidak tidak pada beraturan, tempatnya. jadinya berjejal seperti itu. Betul. Malah nanti anaknya malah nggak pede kalau giginya berantakan kan dok. Iya. Nah, Jadi ini malah- biasanya keluhan banyak tuh yang Graham ya dokter ya, yang Iya, sering betul. lubang itu. Nah, ini kadang ibu-ibu biasanya ya yang lebih sering melihat kondisi anak, terkadang tuh gigi Graham itu suka salah lihat dokter. Karena kan gigi Iya, Graham betul. paling besar dewasa itu tumbuhnya tidak menggantikan gigi apapun dokter. Iya, dia yang paling belakang ketika Nah, anak-anak itu. Betul. Nah, ini tuh sering banget dikiranya tuh masih gigi anak-anak. Iya, padahal itu Ternyata dewasa. sudah dewasa. Jadi ini yang perlu diperhatikan lagi. Jadi apabila teman-teman di sini yang punya anak kecil, nah gigi Graham itu kan jumlahnya ada 2. Nah, ketika di belakangnya lagi ada gigi Graham, itu merupakan gigi Graham permanen yang tidak bisa digantikan oleh apapun dan dia sudah tidak bakal digantikan lagi. Tidak bisa tumbuh lagi. Ya, jadi itu harus dipertahankan dan harus dijaga. Nah, ketika gigi Graham 2 di depannya ini dia berlubang, Ya. tetapi usianya masih muda, contoh 8 tahun. Nah, itu masih bisa ditambal ya dokter Bisa, ya. masih bisa. Karena apa? Karena usia pergantiannya itu masih nanti, usia sekitar 11 sampai 12 tahun dan mungkin sekitaran SD ya dokter ya. Betul. Nah, dalam jangka waktu yang sepanjang itu kalau tidak ditutup kan kasihan adiknya. Mungkin jadi nyeri atau mungkin jadi sakit, mungkin yang paling parah abses ya dokter Ya, ya. peradangan Karena sudah ada itu, infeksi. Terkait prematur loss tadi ya dok, Betul, gimana sebenarnya masih ada alat yang untuk mencegah prematur loss Oke. itu dok, gigi berjejal itu maksudnya. Itu menggunakan space maintainer. Oke. Tapi space maintainer ini nggak segampang yang dibayangkan. Mungkin Betul. orang tua bakal ribet buat memperhatikan alat itu, dipakainya, terus harus membersihkannya Betul tiap sekali. hari, dan juga si anaknya itu harus kooperatif dok. Iya, karena Iya. agak sedikit repot kalau menggunakan alat ini. Jadi alatnya ini tuh tujuannya untuk menjaga ruangnya ini. Menjaga ruang agar giginya agar giginya tetap dapat ada ruangan tempat, gigi gitu ya. dewasanya. Betul sekali. Nah, gimana nih dokter? Gak terasa dok. Gak Ada terasa ya? motor. Mau dilanjutkan lagi atau sudah ya dokter? Kayaknya pernyataannya habis ini dok. Sudah habis ya dokter. Ya udah, kita lanjut di kemudian hari lagi aja ya dengan topik-topik yang lainnya, dengan materi-materi yang mungkin lebih Lebih menarik lagi. ya. Nah, nih sebelum kita tutup ya dokter. Jadi Boleh. teman-teman, tadi setelah kita berbincang-bincang ya, ternyata ada 11 ya dokter ya. 11 mitos Ada dan 11 mitos fakta. dan fakta yang sering kali diperbincangkan oleh masyarakat. Nah, jadi teman-teman di sini sudah pada tahu kan tentang mitos dan fakta sendiri, mananya mitos, mananya fakta. Jadi kalau memang teman-teman sudah ada keluhan nih kayak gitu, segera aja diperiksakan ke tempat terdekat, mungkin dekatnya puskesmas ke puskesmas, kalau dekatnya klinik ke klinik, atau dekatnya ke rumah sakit, seperti itu. Jadi bisa segera teratasi. Semakin cepat, semakin harganya lebih murah ya dok. Iya, Karena sebenarnya kalau udah parah itu malah bikin tambah mahal. lebih ya, Dok. mahal dok. Sebenarnya bikin tambah mahal ya karena kita ditunda ya dokter ya. Iya. Semakin ditunda biayanya juga semakin mahal. Seperti itu ya dokter. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Nah, Dan ini pesan buat teman-teman di luar gimana nih sana. dokter? Jangan lupa sikat gigi 2 waktu penting, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Ya. Oke, sudah. Dan jangan lupa kontrol ke dokter gigi 6 Oh iya. bulan sekali. 6 bulan sekali, jangan dilupakan.
Terima kasih teman-teman. Semoga podcast pada hari ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan kita bisa bertemu lagi di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bersama RSPA. Sampai jumpa.